A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang al-mu'adzim sultanik. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat ya. Terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Yang mana alhamdulillah sampai detik ini masih dalam kondisi baik dan bisa berfungsi dengan baik. Dan insya Allah hari ini kita akan syukuri ya pendengaran dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan dengan membaca ayat-ayat Allah, hati nurani memahami ayat-ayat Allah, sehingga akal pikiran akan bekerja dan memerintahkan mulut, tangan, dan kaki kita ya sehingga bisa berbuat sesuai dengan perintah Allah. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan ya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Dari 2 minggu yang lalu ya sampai sekarang kita akan terus continue ya selama bulan suci Ramadan ya setiap hari Sabtu jam 10, yang mana hari ini kita akan sambung ya materi 2 minggu yang lalu dengan materi yang sekarang ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tema bersyukur di bulan Ramadan. Nah, tema bersyukur di bulan Ramadan ini bukan sesuatu yang baru ya, karena udah pasti ya semua sudah pernah mendengar atau pernah melaksanakan ya kata-kata yang disebut bersyukur tadi. Nah, kata syukur itu sendiri kalau kita cari tahu ya berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari kata dasar sya, ka, dan ro ya. Jadi ada 3 huruf sya, ka, dan ro. Nah, kata dasar ini sebagai kata benda itu berkaitan dengan makna pengakuan atau pengembalian atau penghargaan ya. Jadi pengakuan, pengembalian, penghargaan, rasa syukur, dan perasaan bersyukur. Nah, itu kalau dilihat maknanya dari kata benda. Nah, kalau dilihat dari makna kata kerja, ya berkaitan dengan makna menyatakan terima kasih atau meminta terima kasih. Nah, dengan kata lain berarti bersyukur itu berarti kita berterima kasih. Ya. Bersyukur kepada Allah berarti berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut ya selama kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Nah, di sini kita buka surat 16 ayat 53 sampai 56. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, kata Allahnya apa, Bu? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi apapun nikmat yang selama ini kita rasakan, itu semuanya datang dari Allah. Gitu. Ya, jadi nikmat semuanya dari Allah. Lalu di ayat berikutnya. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba kebahagiaan daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Ya, lanjut sampai 56. Lanjut. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya.
Nah, lanjut. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya. Satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Nah, jadi di surat Al-An'am ya, dari mulai ayat 53 sampai dengan 56 tadi ya. Di sini Allah ingatkan kepada kita bahwa semua nikmat yang selama ini ya itu adalah datangnya dari Allah. Jadi semuanya itu pemberian dari Allah. Ya. Lalu di sini diingatkan oleh Allah ya, banyak sekali ya di antara manusia yang akhirnya tidak menyadari ya. Sehingga dia setelah diberikan nikmat oleh Allah masih mempersekutukan Allah dengan yang lain. Gitu. Ya. Masih mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang selalu mengingkari nikmat tersebut. Ya. Lalu Allah di sini berikan kesempatan kepada mereka ya di dunia ini untuk menikmati nikmat tersebut ya, tapi kelak akibatnya akan diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Yang harusnya kita syukuri nikmat tersebut ya di jalan sesuai dengan perintah Allah gitu kan. Nah, sementara mereka tadi masih banyak yang mempersekutukan Allah sehingga di ayat 56-nya ya banyak manusia yang akhirnya dengan nikmatnya tadi dia pakai untuk mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala. Ya. Sehingga banyak ya nikmat tersebut dipakai untuk mempersekutukan Allah. Nah, makanya Allah di sini ngasih tahu kepada kita, demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Nah, jadi di sini mari kita introspeksi diri kita selama ini ya, apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat ya, baik itu kesehatan ya, baik itu pendengaran, penglihatan hati, baik itu rezeki ya, apapun bentuknya nikmat tersebut, jangan sampai kita salah dalam mensyukurinya. Sehingga banyak manusia yang akhirnya ya setelah diberikan kenikmatan tadi, dia pakai untuk mempersekutukan Allah dengan berhala-berhalanya. Gitu. Ya. Sehingga contohnya begini, di saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, wah saya ingin mensyukuri nikmat Allah tersebut. Tapi dalam mensyukurinya tidak di jalan Allah. Melainkan dia pakai untuk apa? Mempersekutukan Allah dengan berhala. Ada berhala itu apa? Berhala itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Yang akhirnya kita dengan rezeki tadi dipakai untuk apa? Hanya memenuhi keinginan hawa nafsu. Ya. Akhirnya Tuhannya berarti bukan Allah lagi, melainkan apa? Berhala tadi, alias hawa nafsu. Ya. Sehingga rezeki tadi yang harusnya dipakai di jalan Allah habis hanya untuk apa? Memenuhi hasrat keinginan semata. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah bahwa kamu akan ditanya tentang apa yang kamu ada-adakan tadi. Ya. Nah, makanya supaya kita tidak seperti itu ya, makanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmatnya tersebut. Nah, makanya di surat 39 ayat 7 Allah ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Nah, itu. Ya. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita. Jika kamu kafir, sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu.
Jadi selama ini kita beribadah, kita apapun ya sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira untuk siapa? Karena apa? Di sini Allah tidak memerlukan iman kita, gitu kan? Nah, tapi Dia meridhoi, ya. Di sini Dia meridhoi kekafiran hambanya. Jadi ada yang kafir, ada yang beriman. Semua dapat ridho nggak dari Allah? Jadi orang kafir dengan orang yang beriman, semua dapat ridho nggak dari Allah? Jadi kan di sini, jika kamu kafir, sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagimu. Ya. Nah, berarti di sini orang yang beriman dan orang yang kafir diridhoi Allah enggak? Yang beriman diridhoi. Kalau yang kafir tidak diridhoi. Jadi yang diridhoi Allah yang mana? Yang beriman. Jika kamu bersyukur, gitu kan? Ya. Nah, jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi kesyukuran. Jadi yang diridhoi yang mana? Yang beriman bersyukur atau yang kafir? Yang bersyukur. Nah, jadi orang yang beriman dan orang yang kafir ada kemungkinan dapat ridho tidak dapat ridho Allah enggak? Ya, ya. Nah, kalau tidak bersyukur. Nah, jadi ada nggak orang yang ngaku beriman? Ada. Banyak. Tapi tidak bersyukur. Nah, tapi dia tidak dapat ridho Allah. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur atas keimanannya tadi, gitu. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita bahwa semua nikmat datang dari Allah. Jangan sampai kita kafir. Mari kita syukuri ya dengan keimanan kita. Seperti itu, ya. Nah, makanya di sini di surat 14 ayat 7 Allah ingatkan lagi kepada kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Jadi kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Tapi sebaliknya, jika kita kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah, maka yang akan didapat adalah azab yang sangat pedih. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Allah selalu ingatkan kepada kita ya di surat 31 ayat 12, ulang lagi surat 31 ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu. Jadi kata Allah apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, ya, karena Allah udah kasih nikmat kepada kita, berarti kita sudah berterima kasih kepada Allah. Ya, nah, dan kalau kita sudah berterima kasih kepada Allah, ya, Allah akan tambah nikmatnya. Ya, dan kalau kita sudah mengerjakan dengan rasa syukur tadi, nikmat tersebut akan kembali kepada diri kita lagi. Ya, jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, jadi jangan berpikir kalau kita mensyukuri nikmat, contoh, saya lagi dapat rezeki banyak nih, ya, wah saya bagikan, ya, biasanya kan kalau bulan Ramadan banyak tuh orang bersedekah gitu kan. Tapi di mindsetnya dia pikirnya apa? Ya, alhamdulillah nih biar dapat keberkahan saya harus bantu orang gitu kan. Nah, jadi dalam pemikirannya seolah-olah dia jadi
pahlawan. Padahal apa yang dia berikan kepada orang miskin ataupun kepada orang fakir ataupun kepada anak yatim. Jadi pada saat dia memberi kepada mereka semua, sesungguhnya dia sedang menolong siapa? Menolong dirinya sendiri. Jadi kalau anak yatim, fakir miskin, itu perlu ditolong enggak? Perlu. Enggak. Yang perlu ditolong tadi diri sendiri. Dengan cara memberikan kepada fakir miskin dan anak yatim tadi. Jadi kalau kita mindsetnya orang miskin, anak yatim, ya orang fakir harus kita tolong, seolah-olah kita di sini punya apa? Punya kewajiban nolong orang lain. Padahal kita lebih wajib menolong siapa? Diri sendiri. Bagaimana cara menolong diri kita sendiri? Nah, itu tadi dengan cara menolong orang lain. Jadi mindsetnya yang dirubah. Ya, kalau mindsetnya selama ini kita menolong orang lain itu sebagai istilahnya menjadikan kita pahlawan atau apa? Bukan. Tapi justru kita menolong orang lain itu sebagai cara menolong diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti di saat kita bersedekah, membantu orang lain, sudah tidak lagi berharap apa-apa. Ya. Tidak lagi istilahnya mengharap imbalan. Kenapa? Ya karena kan tadi kita sedang menolong diri kita sendiri, masa mengharap imbalan, gitu kan? Nah, makanya diingetin lagi di surat 27 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, itu ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman pun sama, ya diingatin lagi, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, jadi intinya ya mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwasanya rasa syukur itu sangatlah penting. Karena apa? Karena di saat kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi bukan untuk menjadi istilahnya pahlawan ataupun istilahnya menjadi kaki tangan, tidak. Tapi kita bersyukur untuk kebaikan diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk orang yang selalu kufur nikmat. Nah, makanya di surat 40 ayat 61 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, itu ya. Jadi terus diulang-ulang kata Allah ya, bahwa kebanyakan manusia nyatanya apa, Bu? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur, gitu. Nah, makanya di sini ya di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ya, di awal-awal Ramadan ini, mari kita penuhi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya ya, di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah tersebut, gitu kan? Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 185. Nah, di sini Allah kasih tahu kepada kita. Silakan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu.
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi supaya bersyukur kita suruh ngapain? Berpuasa. Hah? Suruh ngapain? Hendaklah kamu berpuasa. Terus? Dan mengagungkan petunjuk. Nah, apa yang diagungkan? Petunjuknya itu. Petunjuknya. Nah, makanya petunjuknya ada di mana? Ada di Al-Quran. Nah, makanya Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan yang mana Allah turunkan permulaan Al-Quran. Ya, hudalina sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi manusianya di sini siapa? Kita. Nah, jadi Ramadan di sini adalah yang mana Allah akan memberikan untuk kita petunjuk. Ya, yaitu Alkitab Al-Quran. Sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, selama ini manusia kita sendiri tahu nggak yang hak dan yang batil? Tahu. Ya, ini hak, ini batil. Tapi cara membedakannya dalam prakteknya kadang yang hak menjadi batil atau yang batil menjadi hak. Ya, kadang dicampur antara yang hak dan yang batil, seperti itu. Nah, berarti selama ini kalau masih seperti itu udah dapat petunjuk belum? Belum, ya. Nah, terus selama ini puasanya ngapain aja kalau seperti itu? Berarti dia bersyukur nggak di bulan Ramadannya? Ya, berarti di bulan suci Ramadannya selama ini setiap tahunnya dia selalu bersyukur nggak? Belum kalau masih seperti itu. Ya, nah makanya untuk kita bisa bersyukur di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan diri kita ya untuk mau ya menerima petunjuk Allah. Nah, makanya identik kalau bulan suci Ramadan itu banyak orang berlomba-lomba baca Al-Qur'an. Cuman mohon maaf, masih salah dalam hal melaksanakannya. Salahnya di mana? Baca doang, belum sampai mempelajarinya. Baca doang, belum sampai memahaminya. Sehingga setiap Ramadan banyak orang baca Quran sampai khatam. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya masih kufur nikmat. Kenapa? Karena semua petunjuk yang dia baca tidak akan menjadi furqon, tidak akan menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Kenapa? Ya karena yang dibacanya juga nggak ngerti, nggak paham. Gimana mau jadi petunjuk kan gitu, ya. Nah, makanya mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk selalu baca, pelajari, pahami Al-Qur'an, ya. Jadi kita biasakan untuk bertadarus. Tahu tadarus? Tadarus itu apa? Baca. Nah, kita buka. Pahami. 3 ayat 79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan menyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, di sini ya di surat 3 ayat 79 ya di tulisan Arabnya di paling bawah ada kalimat wa bima kuntum tadrusun. Ya. Tadrusun, tadrosa, tadarus ya. Nah, ini ya. Artinya apa? Mempelajari. Mempelajari. Selama ini betul setiap Ramadan orang berlomba-lomba untuk tadarusan. Ya.
Baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ya, dengan target hatam. Minimalnya dalam satu Ramadan ini bisa 3 kali hatam. Salah? Enggak salah. Cuman pertanyaannya dapat enggak petunjuknya? Gitu. Kalau selama ini kita baca Al-Quran, yang dibacanya tidak ngerti, tidak paham. Dapat enggak petunjuknya, Bu? Belum. Ya. Tapi pahala baca, insya Allah dapat pahala bacanya. Ya. Tinggal sekarang balik lagi kepada kita. Setiap Ramadan kita ingin dapat pahala baca atau ingin dapat petunjuk Allah. Kan gitu. Nah, agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tadi, ya kita harus mau untuk mempelajari, memahami petunjuk tersebut. Tapi kalau selama ini Quran terus dibaca, paham enggak? Ada kemungkinan mengingkari enggak? Besar sekali. Ya, besar sekali. Ya, kemungkinannya sangat besar. Kita bisa cross check diri kita sendiri. Ya, selama ini setiap Ramadan kita selalu dapat petunjuk Allah enggak? Gitu kan? Nah, setiap Ramadan kita selalu mendapatkan keberkahan enggak? Setiap Ramadan kita dapat ampunan enggak? Yang bisa merasakan ya diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya setiap Ramadan, gitu kan? Nah, kita rajin baca Al-Quran, ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai Anas, tapi nggak dapat petunjuk Allah. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Tapi mari kita tambahkan, ya, yang biasa tadarusan hanya sebatas baca tulis Arabnya saja, tambah dong, ya, dengan baca artinya. Kenapa? Minimalnya kita ada yang nyangkut 1-2 ayat ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita paham maunya Allah itu seperti apa. Sehingga kita nanti tidak termasuk orang yang kufur nikmat tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Allah perintahkan kepada kita, ya, di surat 16 ayat 120 sampai 122. Boleh saya baca, Pak? Ya, silakan. Silakan, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, lanjut. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Lanjut. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nah, itu kan? Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim ini adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Jadi kita, ya, Rasulullah Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti suri tauladan dari Nabi Ibrahim. Nah, kita pun sama sekarang mengikuti suri tauladan kepada para nabi dan para rasulnya tersebut. Gitu kan? Nah, di sini, ya, Ibrahim salah satu orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Berarti kalau kita selama ini selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Berarti orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat akan Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Gitu. Ya. Nah, jalan yang lurusnya ada di mana? Buat kita sekarang jalan yang lurusnya ada di mana? Ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Quran itu merupakan jalan yang paling lurus. Ya. Nah, lalu di ayat 122-nya, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mencontoh dari apa yang Ibrahim kerjakan, kita mencontoh dari seluruh para nabi dan para rasul yang dikerjakan, mereka selalu mengikuti jalan yang lurus. Nah, buat kita jalan yang lurusnya ada di mana? Di Al-Quran. Nah, pada saat kita mengikuti jalan yang lurus tadi, Allah akan berikan kepada kita apa? Petunjuk. Ya. Nah, kalau kita sudah diberikan petunjuk di jalan yang lurus, kita akan mendapatkan apa? Kebaikan di dunia dan kelak di akhirat menjadi atau termasuk orang-orang yang soleh. Seperti itu.
Nah, maka dari itu mari ya kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tersebut ya, agar supaya kita ditunjukkan ke jalan yang lurus dan agar supaya kita termasuk orang-orang yang soleh. Dan insya Allah di dunia ini kita akan selalu mendapatkan kebaikan yang banyak seperti itu. Nah, makanya di sini ya, dengan adanya tadi bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti yang pertama kali harus kita syukuri di bulan suci Ramadan adalah apa? Yang harus kita syukuri di bulan suci Ramadan yang pertama kali apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Kenapa? Ya karena itu yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah makanya di surat 16 ayat 78 Allah bilang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, itu. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, makanya setiap Ramadan, sudahkah kita syukuri pendengaran, penglihatan, dan hati kita? Gitu ya. Jadi jangan sampai selama ini ya secara material ya kita pandai bersyukur ya dengan berbuat baik ya, dengan bersedekah dan sebagainya. Tapi diri kita sendiri selama ini ya tidak pandai kita syukuri. Kenapa? Karena masih banyak orang yang diberi pendengaran masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Dikasih penglihatan masih dipakai untuk melihat yang tidak baik. Apalagi dikasih hati, hatinya penuh rasa iri, dengki, benci. Berarti dia bersyukur nggak kalau begitu? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Nah, orang yang mau bersyukuri nikmat Allah, pertama kali yang harus disyukuri adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Nah, makanya dengan adanya ya kajian-kajian seperti ini, insya Allah ya ini merupakan salah satu cara untuk kita mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa? Ya sesuai dengan perintah Allahnya tadi. Ya, di surat 7 ayat 203 sampai 204 Allah bilang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Kata, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lanjut 204-nya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Di sini Allah kasih tahu kepada kita, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, karena kita selama ini mengaku sebagai orang yang beriman, mari kita syukuri, ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Allah udah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Apabila dibacakan Al-Quran, kita pakai, ya, dengarkan baik-baik. Apa yang dipakai di sini untuk mendengarkan? Telinga kita, pendengaran kita. Dan perhatikan dengan tenang. Apa yang dipakai alatnya untuk memperhatikan? Penglihatan dan hati. Ya. Sehingga kalau kita mau pendengaran, penglihatan, dan hatinya dipakai untuk baca, pelajari, pahami Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan untuk kita rahmat atau kasih sayangnya. Gitu. Ya. Nah, jadi mari ya, balik lagi ya di surat 32 ayat 29 ya, di sini diulang lagi surat 32 ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati atau telinga. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, jadi di sini setelah diberikan kehidupan, ditiupkan ruh gitu kan, akhirnya kita diberikan kehidupan. Lalu diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi prakteknya ternyata masih banyak yang sedikit sekali. Jadi masih banyak yang tidak bersyukur. Jadi yang bersyukurnya banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, sekarang kita mau termasuk yang banyak apa yang sedikit? Maunya termasuk yang banyak. Nah, tadi kan yang banyak tidak bersyukur. Yang sedikit banyak bersyukur. Jadi kita mau yang banyak apa yang sedikit? Sedikit bersyukur. Yang sedikit aja, ya. Kita masuk golongan yang sedikit. Kenapa? Allah sendiri yang bilang di sini yang bersyukur itu sedikit sekali yang bersyukur. Jadi kebanyakan manusia memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hatinya dipakai untuk apa? Ya, pendengarannya dipakai mendengarkan gunjingan, gitu kan? Ya, mendengarkan istilahnya gosip-gosip yang murahan, gitu kan? Begitupun penglihatannya dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak elok, yang kurang baik. Sehingga hati dan pikirannya akan terkontaminasi dari yang didengar dan yang dilihatnya tersebut. Ya kalau hatinya, apa yang dilihat, yang didengarnya itu hal-hal yang tidak baik, pasti hatinya juga akan selalu tertanam apa? Hal-hal yang tidak baik pula. Contohnya apa? Kebencian, kedengkian, gitu kan? Nah, dendam, perselisihan. Dan itu semua dihasilkan dari apa yang didengar, yang dilihat. Gitu. Ngapain membahas? Nah, jadi disinilah kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Setelah diberikan pendengaran, penglihatan dan hati oleh Allah, mari kita syukuri, ya. Dengan cara bagaimana? Baca, pelajari, pahami Quran. Apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik, pakai pendengarannya. Lalu perhatikan dengan tenang, pakai penglihatan dan hatinya. Agar ini bisa mendapatkan agar kita mendapatkan semua, berarti kita baca, pelajari, pahami Qur'annya, ya, agar bisa paham, pakai bahasa yang kita mengerti. Nah, makanya setiap Ramadan mari kita bertadarus, ya. Tadarusnya bagaimana caranya? Baca Al-Qur'an dengan artinya, ya. Tidak hanya membaca tulisan Arabnya saja. Kenapa? Karena kalau kita sudah baca tulisan Arabnya sampai hatam, dapat nggak petunjuknya? Belum. Ya, belum. Tapi insya Allah dengan begitu pun kita akan mendapat pahala. Tetap kalau pahala dapat. Nah, makanya diingetin lagi oleh Allah, surat 76 ayat 2 dan 3. Kami menciptakan manusia dari satu mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami ayat 3-nya menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pun yang kafir. Nah, jadi di sini ya Allah kasih tahu kepada kita, Allah telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan Allah ada di mana? Al-Quran, gitu kan? Nah, jadi perintah dan larangan Allah ada di Al-Quran. Jadi perintah dan larangan Allah ada di Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi setelah kita tahu perintah dan larangan Allah ada di Al-Quran, maka Allah perintahkan kepada kita untuk apa tadi? Baca, pelajari, pahami, gitu kan? Nah, ternyata di ayat 3-nya
Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir atau yang kufur. Jadi setelah diberikan Al-Quran sebagai jalan yang lurus, ternyata tadi ada yang bersyukur, jadi pendengaran penglihatan hatinya dipakai untuk baca, pelajari, pahami Quran, dan ada juga yang mengingkarinya atau yang kufur atau kafir. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau termasuk yang mana? Kalau bersyukur berarti pendengaran, penglihatan dan hatinya dipakai untuk baca, pelajari, pahami. Jadi yang dibacanya paham. Tapi kalau yang dibacanya nggak ngerti, nggak paham, insya Allah ada kemungkinan kita akan menjadi orang yang kufur. Kenapa? Ya karena nggak paham petunjuk Allahnya. Yang dibacanya nggak ngerti, yang dibacanya nggak tahu artinya. Sehingga apa? Quran terus dibaca, paham enggak, dalam praktek mengaku paling baik, paling benar, ternyata dia banyak mengingkari perintah Allah. Gitu. Akhirnya dia termasuk orang yang kafir. Nah, makanya mari kita syukuri pendengaran, penglihatan dan hati kita pakai baca, pelajari, pahami Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini kita tingkatkan ya kualitas dan kuantitas di saat kita bertadarus. Jadi tadarusnya tidak hanya baca Al-Qur'an sampai hatam, tapi tadarusnya betul-betul kita baca Quran, dipelajari dan dipahami. Ya, sebagai sasaran antara untuk paham, manfaatkan Al-Quran terjemah. Ya, karena dengan adanya terjemahan bahasa Indonesia kita akan mudah memahaminya. Ya, minimalnya kita bisa mendapatkan petunjuk Allah dengan membaca Al-Quran dengan terjemahannya seperti itu. Tapi kalau selama ini setiap Ramadan yang dikejar hanya hataman, ya mohon maaf ya. Sementara kita nggak ngerti bahasa Arab sih nggak bakalan mungkin dapat petunjuk Allah. Dan kemungkinan besarnya kita akan selalu mengingkari petunjuk Allah tersebut. Kenapa? Karena petunjuk yang dibaca paham tidak. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Jadi mari ya kita syukuri di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah pendengaran, penglihatan dan hati pakai untuk baca, pelajari, pahami Al-Quran. Lalu yang kedua ya, kita syukuri setelah pendengaran, penglihatan dan hati kita syukuri, kita pun untuk mensyukuri nikmat Allah tadi ya, kita jaga dengan apa? Kita dikasih ritual selama ini dengan adanya wudu. Ya, kita buka surat 5 ayat 6. Gantian Pak, silakan yang mau baca, silakan. Aku yang baca ya, Pak. Ya, silakan Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu nujub, maka mandilah. Junub. Maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, jadi supaya bersyukur suruh ngapain? Wudu. Bersih-bersih. Nah, di saat wudu kita membasuh tangan, ya, basuh mulut, muka, telinga, ya, dahi, ya, sampai dengan kaki. Nah, tujuannya untuk apa? Membersihkan, mensucikan, ya, serta menyempurnakan nikmat Allah. Nah, kalau orang yang rajin wudu, ya, dan dia termasuk orang yang bersyukur, pasti dia akan menjaga wudunya. Ya, yang dijaga wudunya itu apa? Di saat kita basuh tangan berarti kita akan menjaga perbuatan tangan kita. Di saat kita kumur-kumur kita akan menjaga perbuatan mulut kita. Ya. Begitupun di saat kita membasuh muka, kita akan menjaga penglihatan kita. Begitupun telinga, begitupun dahi, berarti kita akan menjaga pikiran kita. Dan juga kaki, berarti kita akan menjaga langkah kaki kita.
Nah, jadi dengan adanya wudhu ini, ya, sesungguhnya Allah ini menginginkan kita agar selalu dalam keadaan bersih. Apanya? Akhlaknya. Ya, dari apa yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasakan itu akan memberikan dampak kepada kita. Ya, terutama mulut berbicara apa, tangan berbuat apa, kaki melangkah kemana. Itu dari hasil yang dilihat dan yang didengar. Serta masuk ke dalam hati dirasakan. Akhirnya otak berpikir, menyuluh mulut, tangan, dan kaki berbuat. Seperti itu. Nah, makanya dengan adanya wudhu, mari ya kita jaga akhlak kita. Agar kita selalu termasuk orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi yang pertama tadi Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Pakai bersyukur untuk baca, pelajari, pahami Quran. Lalu yang kedua, kita jaga akhlak perilaku kita dengan selalu berwudu. Jadi orang yang rajin berwudu, ya tidak hanya kelihatan, wah orang pokoknya makan selama ini kita suka dikasih tahu ya, itu rajin wudu. Kenapa? Cahaya air wudunya selalu timbul di wajahnya. Nah gitu kan. Nah tapi nanti kita tambah, bukan hanya cahaya di wajah doang, tapi cahaya itu artinya apa? Sesuatu yang memberikan kehidupan. Jadi cahayanya bukan hanya nampak dengan istilahnya di wajah, tapi betul-betul dipraktekkan. Cahayanya tadi memberikan keberkahan dalam kehidupan. Seperti itu. Ya. Sehingga di saat orang yang rajin berwudu, dia akan selalu menjaga akhlaknya. Karena dia sadar. Ya, wudu itu salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena kita sudah dikasih anggota badan yang lengkap. Sudah dikasih jiwa yang sempurna. Mulai dari pendengaran, penglihatan, dan hati, lalu mulut, tangan, dan kaki. Kita praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar. Nah, jadi balikin lagi kepada kita. Ya, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga wudhu kita. Ya, jaganya bukan berarti kita bentar-bentar ke kamar mandi, ya, buang-buang air wudhu gitu, bukan. Jadi jaganya dengan apa? Dengan akhlak. Ya. Jadi orang yang sudah menjaga wudhu berarti dia akan selalu menjaga akhlaknya. Terutama perbuatan mulut, tangan, dan kaki. Jaga itu mulut agar selalu bertutur kata, berucap kata-kata yang baik. Begitupun tangan dan kakinya. Selama ini pakai untuk hal-hal yang baik seperti itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, setelah berwudu, yang ketiga di sini ya, di surat 39 ayat 66. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi yang ketiga, yang termasuk orang-orang yang bersyukur itu hanya yang menyembah Allah. Nah, itu. Sekarang saya tanya, selama ini Tuhan kita siapa? Allah. Apakah kita selama ini selalu menyembah Allah? Atau mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, gitu kan? Nah, makanya di surat 51 ayat 56 Allah ingatkan, 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, itu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi kita diciptakan sebagai manusia, berarti kita harus ngapain? Mengabdi. Ya. Jadi abada ya'budu, ya, itu berarti mengabdi atau menyembah kepada Allah. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, berarti kita harus mengabdi kepada Allah. Nah, cara pengabdiannya kepada Allah setiap manusia pasti berbeda-beda, syariatnya berbeda-beda, cara sholatnya seperti itu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan di surat 3 ayat 64. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka,
Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu kan? Ya. Jadi di sini diingatkan kepada kita, kepada seluruh ahli kitab, mari kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwasanya kita di sini tidak menyembah kecuali Allah. Ya, dan juga kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain. Ya, jadi kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di sini kita sepakat, ya. Kalau kita ingin mengabdi kepada Allah, berarti kita tidak boleh ada sekutu-sekutu yang lain. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Contohnya, hawa nafsu jadi Tuhan. Gitu kan? Nah, keluarga jadi Tuhan, ya. Pekerjaan jadi Tuhan, keluarga jadi Tuhan. Jangan sampai itu yang akhirnya melalaikan kita untuk kembali kepada Allah. Seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, ya, karena banyak sekali ayatnya, ya, tentang mempersekutukan Allah tadi, ya. Cuman di sini diingatkan oleh Allah di surat 10 ayat 105. Surat 10 ayat 105. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi di saat kita, ya, menghadapkan muka kita kepada agama, kita beragama Islam. Berarti kalau kita sudah beragama Islam, ya, kita harus selalu apa? Tulus, ikhlas, ya. Jangan sampai kita dalam beribadah kepada Allahnya, ya, penuh dengan rasa keterpaksaan, ya, atau penuh dengan istilahnya ketidakikhlasan, gitu. Nah, makanya di sini kalau orang tersebut masih seperti itu, ya, tidak tulus, tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Nah, makanya di sinilah kita harus betul-betul di saat beribadah kepada Allah itu harus tulus dan ikhlas. Surat 22 ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan yang lain. Tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, itu. Jadi kalau kita di sini enggak ikhlas, pasti kita akan termasuk orang yang musyrik, gitu kan? Nah, makanya Allah ingatkan dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dengan Dia, gitu. Jadi barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu tadi, ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya apa? Kita akan jauh dari petunjuk Allah. Ya, kita akan jauh dari hidayah Allah. Kita akan jauh dari rahmat Allah. Jadi hidupnya seperti binatang, ya, tidak punya aturan seperti itu. Nah, makanya mari kita beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Jangan sampai ada sekutu-sekutu yang lain selain Allah. Ya. Tahu sekutu? Ya, misalnya ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Nah, makanya diingatin oleh Allah di surat 3 ayat 14. Jangan sampai ini menjadi Tuhan kita. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, itu, ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, gitu kan? Yang akhirnya kita termasuk orang yang mempersekutukan Allah, gitu, ya. Makanya ini biasanya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan. Jadi harusnya cintanya kepada Allah, ternyata dia cinta kepada hal-hal duniawi saja, ya, seperti yang diabsen di sini, gitu. Nah, maka dari itu, mari, ya,
kita syukuri nikmat Allah tersebut ya dengan tidak mempersekutukan Allah. Ya, surat 2 ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, jadi jika benar-benar kita hanya menyembah kepada Allah, kita harus selalu bersyukur. Ya. Nah, dengan cara bagaimana mensyukurnya? Makan dan minumlah dari rezeki yang baik, halal, ya, yang halalan thayyiban gitu kan. Jadi jangan sampai kita selama ini hanya menyembah kepada Allah tapi tidak bersyukur, akhirnya masih mau makan makanan yang haram ya, atau rezeki yang tidak halal seperti itu. Hasil dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, makanya di sini Allah tegas bilang kepada kita di surat 7 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu. Ya, jadi kalau masih musyrik hukumnya apa? Haram. Gitu kan? Ya. Nah, maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan tidak selalu mengikuti keinginan hawa nafsu, atau dalam artian kita tidak mempersekutukan Allah dengan keinginan-keinginan atau hawa nafsu kita. Ya, kadang mohon maaf ya, di saat Ramadan kan kalau mengikuti hawa nafsu ya, saat berbuka semua makanan ini pengen ini, wah, meja penuh. Ya, begitu dimakan satu enggak habis, keduanya kekenyangan, gitu kan. Nah, makanya jangan sampai yang akhirnya kita terlalu bernafsu gitu. Jadi intinya mari kita bisa meredam hawa nafsu, keinginan-keinginan tersebut ya. Jangan sampai kita yang akhirnya mempersekutukan Allah dengan keinginan tadi gitu. Akhirnya kita lupa kepada Allah. Yang akhirnya kita termasuk orang yang musyrik ya. Nah, jadi yang ketiga bersyukur dengan cara tidak mempersekutukan Allah ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat ya. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana? Ya, kita buka surat 2 ayat 152. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi yang keempat di sini bersyukur dengan cara bagaimana? Mengingat Allah. Nah, selalu ingat Allah. Ya, di bulan suci Ramadan, ya, bagaimana caranya kita mengingat Allah? Baca Quran, sholat. Nah, surat 20 ayat 14. Silakan dibaca. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi untuk mengingat Allah dengan cara bagaimana? Sholat. Nah, makanya ya di bulan suci Ramadan ada ibadah tambahan. Sholat apa? Tarawih. Ya, sebagai ibadah tambahan buat kita. Ya. Nah, maka dari itu ya di saat kita istilahnya dalam bulan suci Ramadan ingin menambah rasa syukur kita dengan diperbanyak ya sholat sunnah ya. Ada yang istilahnya taraweh, sholat tahajud dan sebagainya. Jadi silahkan sholat sunnahnya dikerjakan gitu. Adapun jumlah rakaatnya sesuaikan dengan yang kita yakini, mau yang 11 rakaat boleh, mau yang 23 rakaat monggo, mau yang berapapun, yang penting ada dalilnya dan sesuai dengan keyakinannya. Jadi jangan sampai kita mengikuti sesuatu sementara kita nggak yakin dengan yang kita ikuti, gitu. Nah, jadi yang bagus yang mana? Yang 11 apa yang 23? Yang bagus yang mengerjakannya, ya, yang sholat. Jadi jangan sampai kita berebut akhirnya tidak sholat, gitu.
Nah, makanya di sini mari ya kita bersyukur kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dengan selalu mendirikan sholat gitu ya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Ditambah lagi ya, ingat Allahnya dengan cara bagaimana? Surat 33 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita di sini ya mengingat Allahnya dengan menyebut namanya ya, yaitu dengan cara berzikir. Jadi selain sholat, agar kita selalu ingat Allah, ngapain? Zikir. Nah, jadi di bulan suci Ramadan ini mari kita tambah ya untuk selalu ingat Allah, selain dengan sholat juga dengan zikir seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah sholat, sudah zikir, intinya sudah ingat Allah. Nah, kalau orang yang sudah ingat Allah ya, ini Allah bilang di surat 13 ayat 28. Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka, aduh kok nggak kelihatan ya saya. Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, jadi selama ini kita Ramadannya kalau dengan mengingat Allah, baik itu dengan sholat dan zikir, hatinya akan menjadi apa, Bu? Tentram. Sok sekarang tanya pada hati kita, ini baru berapa hari puasa Ramadan, merasakan ketentraman enggak? Ya, saya sih ngerasain aja sih. Rasain aja, tentram ya. Jadi balik lagi, jadi tanya aja kepada diri kita. Kalau setiap Ramadan kita nggak pernah merasa tentram ya, justru yang ada kurang zikirnya. Nah, justru yang ada gelisah, kacau gitu kan. Oh, berarti dia selama ini kagak ingat Allah gitu. Ya. Okay. Takut nggak kebeli baju baru, ya. Iya. Takut pokoknya mah banyak lah. Ya. Nah, berarti dia selama ini sholatnya ngapain gitu kan, zikirnya ngapain? Oh, ternyata dia sholat, dia zikir nggak pernah ingat Allah ya, dia hanya ikut-ikutan aja sholat dia zikirnya, batur sahur milu sahur gitu kan, batur sholat ngikut sholat, tadarus ngikut tadarus, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nah, maka dari itu mari ya di bulan suci Ramadan ini ya kita tingkatkan untuk selalu mengingat Allah dengan cara apa? Sholat dan zikir seperti itu. Ya, jadi sholat dan zikirnya ditingkatkan kualitasnya ya, jangan hanya kuantitasnya terus ditambah ya. Ya seperti halnya tadi taraweh yang biasa 11 jadi 23 gitu kan, besok nambah lagi dia bisa jadi 51. Nah, jadi jangan sampai seperti itu peningkatannya, tapi tingkatkan dengan apa? Ya, tingkatkan dengan selalu ingat Allah. Kalau ingat Allah hati menjadi tentram gitu. Kenapa? Ya karena kita dalam sholat selalu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Segala ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Gitu kan? Nah, kalau hanya untuk Allah berarti kita udah pasrahkan segala kebutuhan kita, kehidupan kita. Yang penting kita mau berusaha. Nah, jangan sampai kita udah sholat, ya, udah zikir, nggak dibarengi dengan usaha. Ya rezeki nggak bakalan datang gitu kan. Akhirnya apa? Sholat zikirnya kagak menjadikan kita tentram. Kenapa? Ya karena tidak dibarengi dengan usaha gitu. Nah, makanya kita barengi dengan usaha gitu kan. Setelah kita sholat zikir ya. Nah, makanya diperintahkan oleh Allah di surat 62 ayat 10. Surat 62 ayat 10, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Nah, apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu. Nah, berarti suruh ngapain? Kerja. Usaha, kerja gitu ya. Jadi jangan sampai di bulan suci Ramadan mentang-mentang puasa, akhirnya apa? Tidur. Kebanyakan tidurnya daripada kerjanya. Ya. Nah, ini kadang suka bingung karena ya kan
Hadisnya mengatakan gitu, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ibadahnya di mana kalau molor mulu? Ya. Nah, ini kadang ya tadi itulah ya. Bahkan sampai ya mohon maaf ya, menyambut bulan suci Ramadan tahun ini ya. Setiap bulan suci Ramadan pengajian juga tutup, kan gitu. Yang harus justru pengajian ditingkatkan. Ini malah pakai apa? Waktunya ngaji pakai tidur mulu dari habis sahur sampai nanti bangun-bangun dohor. Naudzubillah, jangan sampai kebiasaan buruk itu terus-terusan bengkak jadinya. Ya. Jangan sampai diulang terus kebiasaan buruk itu. Kenapa saya bilang kebiasaan buruk? Yaitu tadi ya, perintah Allahnya di sini ya. Setelah kita sholat, suruh ngapain? Bertebaran cari karunia. Jadi jangan jadikan alasan Ramadan ini untuk bermalas-malasan. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Allah perintahkan lagi surat 39 ayat 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Hanya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Nah. Ya udah sampai situ. Maka kelak kamu akan mengetahui. Nah, jadi katakanlah, hai kaumku, bekerjalah. Nah, jadi setelah sholat disuruh ngapain? Bertebaran. Cari karunia dengan cara bagaimana? Bekerja. Sehingga nanti setelah kita bekerja akan mendapatkan hasil. Nah, setelah bekerja mendapatkan hasil inilah makanya di surat 36, surat 36, ayat 34. Nah, silakan dibuka sampai dengan 35. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. 35-nya. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan pada tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, jadi di sini ya, setelah kita ingat Allah, gitu kan? Jadi di bulan suci Ramadan ini kita syukuri dengan selalu ingat Allah dengan cara apa? Sholat dan zikir. Nah, setelah sholat dan zikir, ya di bulan Ramadan ini kita harus bersyukur dengan apa? Dengan selalu bekerja. Nah, dari bekerja itu dari yang kita usahakan tadi akan mendapatkan hasil. Nah, dari hasil pekerjaan kita inilah ya kita pakai untuk bersyukur. Ya, jadi berkusul dari hasil usaha kita. Nah, disyukurinya dari hasil usaha itu dipakai untuk apa? Sedekah. Surat 2 ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Semuanya lebih besar dari dosanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepada mereka bermanfaatkan katakanlah yang lebih dari keperluan. Kecilnya di aku. Demikianlah. Baik. Demikianlah Allah menerapkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, jadi di sini mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan atau nafkahkan, gitu kan, dari hasil usaha. Ya, katakanlah yang lebih dari keperluanmu. Ya, jadi dari hasil usaha kita pakai untuk apa? Penuhi dulu kebutuhan keluarga. Ya, baru setelah keluarga terpenuhi, kita nafkahkan ya kepada yang berhak, kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, makanya di surat 4 ayat 36 Allah bilang seperti ini. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak
Menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri seperti Mario ya Pak. Kok nggak ada tambahan sononya? Ya, jangan ditambahin ayatnya. Ya, jadi orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, nggak ada tambahan seperti ininya, nggak ada ya. Nah, jadi Allah di sini kasih tahu kepada kita bahwasanya dari hasil yang kita usahakan tadi, pakai yang pertama, penuhi dulu kebutuhan keluarga. Yang kedua, baru kita pakai untuk berbuat baik ya kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi pakai tuh ya dari hasil usaha kita itu untuk berbuat baik ya kepada 8 asnaf ini gitu ya. Nah, jadi di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ya kita ya tadi itu mentang-mentang Ramadan kerjanya tidur terus, tapi mari kita berusaha lebih giat lagi gitu kan. Ya, dalam ibadahnya tadi ditingkatkan, dalam usahanya pun insya Allah kita harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan justru Ramadan itu jadi alasan untuk bermalas-malasan. Ya, wah kan sedang berpuasa nanti lemes. Justru kalau dibawa gerak, dibawa kerja, lemesnya hilang, Bu. Ya. Kenapa? Ya tanpa terasa tahu-tahu udah ini aja udah jam 12 gitu kan. Ya tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah maghrib, nggak terasa ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita ya memasuki selalu bulan Ramadan hanya sebatas tadi itu ya, berpuasa menahan lapar dan haus tapi tidak dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain tadi. Nah, makanya disinilah mari kita barengi ya bulan suci Ramadan ini dengan rasa syukur yang lebih dalam lagi. Terutama yang pertama kita syukuri ya bulan suci Ramadan ini ya dengan kita menafkahkan diri kita, terutama apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Kita syukuri untuk baca, pelajari, pahami Quran. Ya. Lalu setelah kita mensyukuri pendengaran, penglihatan dan hati untuk baca, pelajari, pahami Quran, ya. Kita juga syukuri ya apa? Bahwa kita selama ini diberikan oleh Allah ritual wudhu. Ya. Jadi dengan wudhu banyak sedekah. Ya, dengan wudhu berarti kita menahan diri ya atau menahan diri dari akhlak perbuatan yang tidak baik. Karena wudhu adalah membersihkan jiwa kita. Wudhu itu membersihkan akhlak kita. Ya, jadi setelah mensyukuri pendengaran, penglihatan dan hati, kita jaga dengan wudhu. Nah, setelah berwudhu kita pun tingkatkan lagi ya rasa syukurnya dengan selalu menyembah Allah saja. Ya, jadi selalu menyembah Allah saja dalam artian tidak berbuat kemusyrikan di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai hawa nafsu kita, keinginan kita menjadi Tuhan kita. Yang akhirnya Ramadan yang harusnya kita lebih hemat ini jadi lebih boros. Yang harusnya setannya dirantai, ya diikat, ini setannya berkeliaran, gitu. Ya. Setan hawa nafsu. Nah, karena selalu mengikuti keinginan hawa nafsu tadi. Gitu. Nah, setelah kita bisa menjaga, ya. Dengan rasa syukur tadi tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, kita tingkatkan lagi ya dengan cara beribadah kepada Allah ya dengan cara apa? Sholat dan zikir. Banyak ya zikir. Jadi zikir dan sholatnya terus tingkatkan kualitasnya ya, bukan meningkatkan kuantitasnya ya, tapi kualitas. Yang biasa sholatnya begini begitu ya kita mulai awal waktu lebih. Jangan awal waktu ya, pas waktu. Kalau awal waktu nanti belum waktunya sholat zuhur, udah sholat zuhur. Ya, jadi pas waktu gitu ya. Nah, setelah kita syukuri dengan sholat dan zikir, ya kita tambahin lagi ya di bulan suci Ramadan ini. Bersyukur dengan cara bagaimana? Sedekah. Nah, dengan cara kita selalu bekerja ya. Jadi bekerjanya jangan ditinggalkan. Jadi Ramadan itu bukan jadi alasan untuk bermalas-malasan, tapi untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, setelah kita bekerja, Allah akan memberikan hasil, maka di bulan suci Ramadan ini kita bisa berbagi dari hasil yang kita kerjakan tadi. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita usahakan, Allah kasih kepada kita nikmat yang banyak dan kita pun syukuri dengan cara berbagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil, penuhi dulu kebutuhan. Ya, baru ya setelah terpenuhi kebutuhan keluarga kita berbuat baik kepada orang lain, kepada
orang tua, karib kerabat, fakir miskin, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil, dan hamba sahaya. Nah, itulah rasa syukur kita di bulan suci Ramadan yang harus kita laksanakan ya dalam kehidupan ini sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan bimbingannya dari Allah sehingga senantiasa setiap Ramadan kita akan mendapatkan keberkahan, ya, akan mendapatkan maghfirah atau ampunan, dan juga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, insya Allah puasa kita tahun ini akan terus meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan yang diberitakan Allah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai yang orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan baca, pelajari, pahami. Ya, opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya tutup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Hatur nuhun Kang Ali. Sami-sami, hatur nuhun. Devi makasih juga. Iya, sami-sami Bu.